Siapa yang punya akses terhadap anggaran, itulah yang bermain di lapangan, Pak. Lalu demokrasi apa yang kita harapkan? Pemilu kemarin itu pemilu paling brutal dalam sejarah. Saya mengalami langsung, Pak. Saya mengalami bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang, Pak. Mengalami bagaimana dinas-dinas PJ turun, Pak. Dan itu merata di seluruh Indonesia. Bagi saya, namanya pemilu itu bukan sekedar sebuah ritual demokrasi, Pak. Pemilu adalah cara kita membangun peradaban, Pak. Tidak saja sekedar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas sistem pemerintahan. Banyak sekali yang dipertaruhkan, bukan sekedar anggaran. Anggaran itu bukan apa-apa pentingnya dalam pemilu. Yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana kita membangun adab bangsa ini. Bagaimana kebudayaan politik kita betul-betul akuntabel, Pak. Betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan bahkan ketika kita sudah tidak ada. Bapak sebagai seorang manusia yang sudah sangat paripurna, menurut saya, terbukti Bapak dipilih kembali menjadi menteri. Tapi kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, Pak, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin, Pak. Busuk sebusuk-busuknya. Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam-mengancam itu langsung di depan umum, Pak. Kita bisa berdalih, melakukan eufemisme, oh itu oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas. Tapi ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum? Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah. Serupa juga di Sumatera Utara. Sama di Banten dan di banyak tempat. Pengalaman pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasaan kita, Pak. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal. Tidak ada lagi nurani mereka bicara, apa itu undang-undang? Apa itu falsafah bernegara? Apa itu menjadi seorang pamung praja? Sebagai seorang bayangkara, sebagai seorang sabta marga. Nggak ada, Pak. Hilang semua, Pak. Banyak orang mati, Pak, ketika memperjuangkan reformasi. Ribuan orang menderita untuk kita bisa kembali menjadi negara yang demokratis, yang kepemimpinannya legitimate, yang aparaturnya semua mengabdi pada tujuan bernegara. Tapi hari ini, Pak, camat di mana-mana, kepala desa di mana-mana, PJ di mana-mana, dinas di mana-mana, sama, Pak. Pemilu menjadi ajang kekuasaan semata, bukan ajang membangun peradaban. Mengerikan, Pak. Mengerikan sekali. Kita sedang melakukan setback yang luar biasa. Negara lain bicara tentang lompatan kuantum ke depan. Kita kembali ke zaman primitif. Tidak ada demokrasi. Secara ritual, yes. Secara prosedural, yes. Benarkah rakyat mendapat informasi yang pantas untuk mereka bisa memilih? Benarkah ada kemerdekaan untuk mereka memilih? Di bawah itu, Pak, instrumen-instrumen kekuasaan di banyak tempat. Sebagian besar dengan pengaruh dari tingkat pusat, sebagian lagi karena inisiatif sendiri. Kenapa berani dengan inisiatif sendiri? Ada pengalaman dari pemilu yang kemarin. Saya nggak tahu. Lalu kepemimpinan seperti apa yang kita harapkan hadir di daerah? Ketika cara-cara curang menjadi sebuah hal yang normal, bukan anomali. Apakah kita memang masih punya kemauan untuk membangun negara ini? Apakah memang kita tidak merasa kita sedang punya masalah, Pak? Bapak punya yang namanya tim des pilkada.
Apakah Des Pilkada ini ditujukan untuk memastikan seluruh aparatur, terutama ASN, tidak cawe-cawe terlibat dalam pemenangan pasangan calon manapun, dari partai manapun? Karena sejatinya itu seharusnya proses yang terhormat, bukan proses adigung adikuasa. Sekarang siapa yang dekat dengan Kapolres, siapa yang dekat dengan Komandan Kodim, siapa yang dekat dengan PJ, siapa yang punya akses terhadap anggaran, itulah yang bermain di lapangan, Pak. Lalu demokrasi apa yang kita harapkan? Saya sedih, Pak. Dulu kami rapat 10 orang, Pak. Nggak perlu setengah jam, pasti sudah ada datang polisi atas nama undang-undang dengan pistol ke atas. Pertemuan ini kami bubarkan. Kami dibawa kantor Kodim. Biasa, Pak. Sekarang yang melakukan itu aparat kekuasaan, Pak. Bersekutu, bersekongkol di ruang-ruang gelap untuk memenangkan calon-calon tertentu. Ini apa? Saya pasti Pak Menteri merasa juga ini bukan situasi yang normal. Kami ingin diyakinkan, Pak, di forum ini, Pak, bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menindak tegas siapapun. Dan kami ingin buktinya yang nyata. Tidak boleh ada aparatur negara, apalagi ASN di bawah Kementerian Dalam Negeri, itu terlibat dalam hal-hal politik. Kita harus buat, kita harus buat pemilu kali ini, Pak, sebagai cara kita untuk meninggalkan praktek buruk dari apa yang tadi disebut teman saya, pemilu paling brutal, Pak. Supaya kita masih percaya pada demokrasi. Kalau tidak, kita tidak akan menuju pada kemajuan, Pak Menteri. Saya tolong dengan sangat, kalau Bapak tidak bisa mengendalikan instrumen kekuasaan, minimal Kementerian Dalam Negeri, Pak, yang berada di dalam kekuasaan Bapak, betul-betul menjaga kewibawaan hasil pemilu kita. Mohon maaf jika saya kurang menyenangkan, tapi saya kira ini teriakan banyak orang di bawah. Terima kasih, Pak Menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.